Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Clarencia Guerrero. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201040. Tugas ujian akhir semester 2. Materi hipertensi. Pengertian hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka. Angka yang lebih tinggi diperoleh pada saat jantung berkontraksi, yaitu sistolik. Angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berelaksasi, yaitu diastolik. Tekanan darah ditulis sebagai tekanan sistolik garis miring tekanan diastolik, misalnya 120/80 mmHg. Dibaca 120/80. Dikatakan tekanan darah tinggi jika pada saat duduk tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, atau tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih, atau keduanya pada tekanan darah tinggi. Biasanya terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Pada hipertensi sistolik terisolasi, tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, tetapi tekanan diastolik kurang dari 90 mmHg dan tekanan diastolik masih dalam kisaran normal. Hipertensi ini sering ditemukan pada usia lanjut. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan sistolik terus meningkat sampai usia 80 tahun dan tekanan diastolik terus meningkat sampai usia 55 sampai 60 tahun. Kemudian berkurang secara perlahan atau bahkan menurun drastis. Patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi melibatkan peningkatan tekanan darah yang jika terjadi secara kronis akan menyebabkan kerusakan target organ. Peningkatan tekanan darah dapat terjadi akibat abnormalitas pada resistensi perifer ataupun cardiac output. Patofisiologi hipertensi juga melibatkan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Etiologi hipertensi. Berdasarkan etiologi, hipertensi dapat dibagi menjadi hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Faktor resiko hipertensi dapat berupa faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, seperti usia dan jenis kelamin, serta faktor resiko yang dapat dimodifikasi, seperti berat badan. Manifestasi hipertensi. Manifestasi K menurut muncul setelah penderita mengalami hipertensi selama bertahun-tahun. Gejalanya antara lain, yang pertama sistem saraf pusat rusak, yang kedua sakit kepala okspital terjadi saat bangun pagi akibat peningkatan tekanan intrakranial disertai mual dan muntah. Yang ketiga menderita tekanan darah tinggi akibat kelainan pembuluh darah. 9. 4. Sakit kepala, pusing, dan kelelahan disebabkan oleh penurunan perfusi darah yang disebabkan oleh vasokonstriksi. 5. Tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada retina, menyebabkan penglihatan kabur. 6. Nokturia atau peningkatan buang air kecil di malam hari, disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke ginjal dan peningkatan filtrasi glomerulus. Epidemiologi hipertensi. Epidemiologi penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang berlanjut untuk suatu target organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke untuk otak, penyakit jantung koroner, untuk pembuluh darah,
jantung, dan untuk otot jantung. Penyebaran penyakit hipertensi. Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan masalah kesehatan utama di negara maju maupun negara berkembang. Hipertensi menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia setiap tahunnya. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum dan paling banyak disandang masyarakat. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi hipertensi termasuk program terapi obat-obatan yang dapat mengurangi nyeri. Golongan obat antihipertensi yang banyak digunakan adalah diuretik tiazid, beta blocker, penghambat angiotensin, converting enzymes, antagonis angiotensin 2, kalsium channel blocker, dan alpha blocker. Yang lebih jarang digunakan adalah vasodilator dan antihipertensi kerja sentral, dan yang jarang dipakai guanetidin yang diindikasikan untuk keadaan krisis hipertensi. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi hipertensi meliputi bimbingan antisipasi, relaksasi, distraksi, biofeedback, hipnosis diri, menguransi persepsi, nyeri, stimulasi kutaneus. Terapi non-farmakologi menerapkan gaya hidup sehat bagi setiap orang sangat penting untuk mencegah tekanan darah tinggi dan merupakan bagian yang penting dalam penanganan hipertensi. Semua pasien dengan perhipertensi dan hipertensi harus melakukan perubahan gaya hidup. Di samping menurunkan tekanan darah pada pasien-pasien dengan hipertensi, modifikasi gaya hidup juga dapat mengurangi berlanjutnya tekanan darah ke hipertensi pada pasien-pasien dengan tekanan darah berhipertensi. Kesimpulan, hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik melebihi 140 mmHg dan atau diastoliknya melebihi 90 mmHg berdasarkan rata 2 atau 3 kali kunjungan yang cermat sewaktu duduk dalam 1 atau 2 kali kunjungan. Salah satu tujuan tata laksana hipertensi adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencegah terjadinya komplikasi. Saran: setelah membaca makalah ini, kami berpesan kepada para pembaca selalu menjaga kesehatan. Kesehatan merupakan anugerah yang tak ternilai harganya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selalu memperhatikan asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Makanlah makanan yang bergizi tinggi yang dapat memenuhi semua kebutuhan tubuh kita. Rajin berolahraga. Mari kita join di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo daftar sekarang dengan 6 fakultas, yaitu dengan Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra.